Minasang konnichiwa. Kami dari kelompok 6 akan membahas ragam bahasa media sosial. Di kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Amelia Karina, Anna Melarni Rahman, Feni Rolina, dan Cynthia Kusmaningrum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang variasi bahasa di media sosial, saya akan membahas tentang komunikasi bahasa terlebih dahulu. Apa itu komunikasi bahasa? Dalam komunikasi bahasa, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver. Ujaran berupa kalimat atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gagasan, pikiran, saran, dan sebagainya, itu disebut pesan. Diambil dalam buku Perkenalan Awal Sosiolinguistik oleh Abdur Chair dan Leonie Agustina halaman 20. Selanjutnya, saya akan membahas tentang media sosial. Media sosial adalah media digital sebagai tempat terjadinya realitas sosial pada ruang waktu tak terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Laju perkembangan informasi dan teknologi dalam bingkai digitalisasi yang semakin pesat turut berpengaruh pada meningkatnya penggunaan media sosial dalam masyarakat. Beberapa media sosial yang berkembang saat ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain telah melahirkan gaya hidup baru dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pemakaian media sosial dapat membuat interaksi sosial seseorang dilakukan pada waktu dan kondisi apapun. Diambil dalam blog pengertian media sosial dan fungsinya. Variasi berdasarkan penutur. 1. Idiolek bersifat perorangan, berkenaan dengan pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat. 2. Dialek berasal dari sekelompok penutur yang berada pada suatu tempat, wilayah, dan area tertentu. Misalnya, bahasa Jepang, dialek Hokkaido, Kanto, Kansai, dan lain sebagainya. 3. Kronolog atau dialek temporal digunakan oleh sekelompok orang pada masa tertentu, misal bahasa Jepang pada zaman Edo dan masa kini. 4. Sosiolek atau dialek sosial, yakni berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial pada penuturnya. Variasi berdasarkan usia. Di Jepang, hanya orang yang berusia di atas 13 tahun yang boleh mengakses Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Dari kesimpulan ini, berarti variasi bahasa media sosial dilakukan oleh remaja hingga dewasa. Contoh bahasa di media sosial. Yang pertama ada waku-waku. Waku-waku merupakan onomatope yang menggambarkan perasaan tidak tenang, seolah dada berdebar-debar karena harapan dan kegembiraan. Yang kedua, bazuru. Istilah yang merujuk pada orang yang menjadi topik hangat di internet alias viral atau tren. Asal katanya dari bahasa Inggris yaitu buzz, yang berarti desas-desus. Yang ketiga, baeru. Baeru adalah ekspresi yang digunakan untuk mengartikan sesuatu yang terlihat sangat indah dan mencolok, atau sesuatu yang menonjol dibandingkan dengan yang lain. Intinya, foto yang instagramable, atau kamu juga bisa bilang instabae dane. Oke, yang keempat, okemaru. Artinya oke atau menyetujui sesuatu. Untuk penggunaan maru artinya bulat, merujuk pada bentuk tanda baca titik dalam bahasa Jepang. Yang kelima, pien. Pien adalah kata mimetik yang melambangkan tangisan emotikon wajah memelas dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah asal mula munculnya pien. Pien mulai banyak digunakan di media sosial atau chat. Tidak hanya sedih, saat bahagia pun bisa pakai kata pien ini dan tampak keseriusan dalam mengungkapkannya. Yang terakhir, www. Orang Jepang menggunakan www sebagai ekspresi tertawa di internet.
Jadi, penjelasan pertama yang waku-waku dengan penjelasan terakhir yang wewe itu berbeda. Karena wewe ini diucapkan dengan pelafalan bahasa Indonesia yakni WKWK. Jadi, waku-waku sama WKWK itu berbeda ya. Walaupun hampir sama, tapi tetap saja berbeda. Berikut contoh penggunaan di media sosial dan analisisnya. Di sini tertulis Kokono Bunka Matsuri Ripota Shikai Mata Yaritai. Analisisnya, seseorang mentweet bahwa sekolah hendak mengadakan festival budaya sekolah dan ia akan melakukan lagi sebagai moderator. Melalui hashtag ia mengatakan oke atau setuju. Hisayoshi Nakada sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-55 tahun, dan ia berkata akan melakukan yang terbaik untuk meraih medali emas. Padahal, yang mengikuti Olimpiade Tokyo 2021 adalah Hisaki Harasawa. Oleh karena itu, di akhir kalimat diberi kata W kapital sebanyak 5 kali, yang berarti ia sedang tertawa. Mencoba memainkan lagu, dan ini berkesan dengan menggunakan emoticon pen. Mencoba bertanya melalui media sosial cara agar video yang diberikan oleh temannya menjadi viral. Selanjutnya, ada postingan Instagram dari Ketomo1121. Di postingan tersebut, dia mengucapkan atau mengunggah kalimat waku-waku. Dalam postingannya, ia mengekspresikan perasaan senangnya karena karakter anime yang ia tonton ditakdirkan untuk bersama. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa waku-waku adalah perasaan senang dan kegembiraan atas harapannya yang terwujud. Selanjutnya ada postingan dari Obastruth. Nah, dia ini pakai hashtag gitu ya. Jadi hashtag Instagramable supaya dia mendapat dukungan banyak seperti like dan komentar. Oleh karena itu, dia memakai hashtag Baeru. Selanjutnya daftar pustaka. Berikut adalah media-media yang kita ambil untuk dipaparkan di presentasi kali ini. Jadi, kelompok kami mengambil sumber dari buku Perkenalan Awal Sosiolinguistik oleh Abdur Cair dan Leonie Agustina, dan blog-blog yang terdapat dalam internet. Ijo desu. Arigatou gozaimasu.